Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini kita akan kuliah tentang manajemen farmasi di puskesmas. Untuk dasar hukumnya, jadi yang paling baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Jadi sebenarnya Permenkes 74 2016 ini masih kita pakai juga ya, karena Permenkes 26 tahun 2020 ini walaupun dia merubah Permenkes 74 tetapi hanya sedikit saja yang berubah ya. Selebihnya kita masih memakai yang 74 tahun 2016. Nah, apa saja yang berubah ya? Jadi pada pasal 1 disebutkan ya, ketentuan dalam Permenkes 74 tahun 2016 itu diubah adalah ketentuan pasal 6 diubah sehingga bunyinya adalah sebagai berikut. Nah, pada ayat 1 ya, pada pasal 6, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. Kemudian pada ayat 2 disebutkan ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Jadi jelas ya, apoteker penanggung jawabnya. Kemudian ayat 3, dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas, apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dibantu oleh apoteker. Nah, jadi boleh dalam satu puskesmas itu ada 2 apoteker ya. Lebih dari 1 itu boleh ya. Karena dia tadi pada pasal 6 ayat 3 dapat dibantu oleh apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dan atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi pada ayat 4-nya, dalam hal puskesmas belum memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan kefarmasian secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian di bawah pembinaan dan pengawasan apoteker yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, jadi TTK itu mulai dari D3 sampai S1 itu termasuk TTK. Nah, dia boleh sebagai penanggung jawab tetapi terbatas dan di bawah binaan apoteker yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Apoteker itu bisa dari puskesmas lain atau dari Dinas Kesehatan Kota ya. Jadi ada SK penunjukan dari Kepala Dinas. Kemudian pada ayat 5, pelayanan kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dan pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan monitoring efek samping obat. Nah, jadi terbatas hanya poin A dan B itu saja ya. Kemudian pada pasal 11 itu Permenkes 74 2016 itu dihapus ya. Oh, maaf, yang Permenkes ini yang dihapus di 2020 perubahan atas Permenkes 2016 tadi, dan pasal 12 juga dihapus. Kemudian pada pasal 2, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, jadi dilihat nanti bisa di-download kapan mulai berlakunya. Nah, karena hanya beberapa yang diubah atau di-delete ya, jadi kita juga tetap mempelajari standar pelayanan kefarmasian yang 74 tahun 2016. Nah, isinya jelas ya dari pendahuluan, dan selanjutnya kita masuk. Kemudian ada tujuannya dalam hal pengaturan standar Yanfar ini. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Kemudian yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Itu tujuannya. Untuk dasar-dasar regulasi mulai dari Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, PP 72 tahun 98 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, PP 51 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ya, sampai dengan Permenkes 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, dan tadi
perubahannya ya, yang 2020 yang merubah Permenkes yang 74 yang puskesmas itu yang berubah ya. Yang kita pelajari ini karena kita belajarnya puskesmas ya. Kemudian sampai dengan tadi Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotik. Nah, untuk pengertiannya atau definisinya jadi praktek kefarmasian pada Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan pada pasal 108 meliputi pembuatan termasuk pengadaan mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Dan ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk tujuan pelayanan kefarmasian itu untuk menyediakan dan memberikan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang disertai informasi agar masyarakat mendapatkan manfaat yang terbaik. Nah, pada PP 51 2009, pelayanan kefarmasian ini adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Ya, jadi makanya sekarang kan ada konsultasi apoteker, ada meja tersendiri begitu ya, praktek apoteker. Nah, jadi pelayanan langsung kepada pasien ya, jadi patient oriented bukan lagi drug oriented. Nah, ini paradigmanya ya, yang tadinya produk oriented ya, itu desain yang lama, sekarang dikembangkan lagi, diperluas lagi paradigma terkait Yanfar ini, yaitu patient oriented ya, patient centered untuk meningkatkan quality of life. Nah, itu paradigmanya. Jadi tidak lagi ke produk saja, tetapi ke patient, ke quality of life ya, kualitas hidup. Nah, adapun cakupan tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, jadi tadi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai atau BMHP dan pelayanan farmasi klinik. Untuk pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, yaitu kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, mulai dari perencanaan kebutuhan. Perencanaan ini kalau puskesmas itu punya pustu atau puskesmas pembantu, nah dia juga harus mengumpulkan dari pustu. Dia mengumpulkan dari poli anak, poli dewasa, poli gigi, ya, kebidanan, laboratorium, begitu ya. Perencanaan itu terpadu. Ada tim perencanaan terpadu di puskesmas. Kemudian permintaan. Nah, puskesmas ini ada yang melakukan permintaan obat ke instalasi farmasi kabupaten kota. Jadi setiap bulan mereka mengirimkan pelaporan lewat LPO dan sekaligus meminta atau mengamprah untuk obat bulan berikutnya. Nah, itu di situ permintaan. Kemudian penerimaan. Penerimaan setiap bulan teman-teman instalasi farmasi itu akan mendistribusikan barang-barang yang tadi sudah diminta lewat LPO. Jadi teman-teman puskesmas ini menerima itu mereka akan menyesuaikan kecocokan dengan nama obat, jumlah obat, tanggal expired date, begitu. Harus dicek ya. Kemudian penyimpanan itu ada obat-obat yang harus disimpan di dalam suhu 2-8, ada yang cukup di suhu ruang dan lain sebagainya. Itu untuk penyimpanan. Kemudian untuk pendistribusian bisa didistribusikan ke pustu atau ke poli-poli, misalnya obat emergensi ya. Bisa juga pendistribusian pada saat kegiatan pusling atau posyandu lansia dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengendalian ini kegiatan pengelolaan sediaan farmasi ya, jadi mengendalikan obat ya, mulai dari pengeluaran, perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan. Nah, itu harus semuanya dikendalikan.
Jadi satu pintu semuanya. Nah, terus ada pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan. Ini wajib dilakukan karena setiap bulan harus mengumpulkan laporan ya terkait indikator-indikator yang harus dicapai. Dan juga terkait permintaan kan harus ditulis di LPLPO itu tadi. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi. Jadi dipantau, jangan sampai obat itu banyak yang mau expired. Jadi kalau ternyata ada obat yang mau expired, mungkin bisa diinfokan ke dokter penulis resep agar bisa diresepkan begitu supaya tidak terjadi tadi expired obat ya, tetapi tetap meresepkan sesuai dengan kondisi pasien. Tetapi itu suatu hal yang memang harus dilakukan supaya tidak ada yang expired tadi ya, karena nanti akan dianggap merugikan negara. Walaupun obat itu memang harus ada, memang harus disediakan begitu. Walaupun kasusnya ternyata tidak ada, tetapi kalau kita tidak menyediakan, itu juga akan salah ya. Jadi tetap harus obat itu tersedia. Kemudian untuk pelayanan farmasi klinik, mulai dari pengkajian resep, ya, penyerahan obat, pemberian informasi obat, konseling, visit pasien. Visit pasien ini ada puskesmas yang ponet kan, yang rawat inap ya, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, meso, pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat. Nah, itu yang standar yang ada di puskesmas. Penanggung jawab ini satu orang oleh apoteker, bisa dibantu oleh apoteker pendamping atau TPK. Rasionya satu apoteker itu 50 pasien per hari. Nah, jadi jika pasiennya lebih dari itu, ya berarti kebutuhan apoteker juga bertambah. Ya, itu untuk ABK-nya, analisis beban kerja. Untuk sumber dayanya, sumber daya manusia, ya, persyaratan administrasi, kemudian atribut praktek, ya. Jadi dia harus punya surat izin praktek apoteker, surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Dia juga harus memahami dan mengikuti peraturan. Dia juga harus mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. Ya, ikut-ikut seminar, zoominar, begitu, pelatihan-pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian sarana dan prasarananya harus memadai juga, ada ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan. Nah, ini ruang konseling, itu harus meja dan kursi yang berhadapan ya. Karena itu memerlukan tempat yang lebih private. Siapa tahu ada yang mau dikonselingkan lebih dalam begitu. Kemudian ada ruang penyimpanan sediaan farmasi, alkes dan HP serta ruang arsip. Ini contoh gambaran ruang pelayanan resep ya di puskesmas. Nah, jadi tergantung ruangan, beda-beda di puskesmas itu, ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi satu apoteker itu untuk 50 pasien seyogianya ya. Kalau lebih, bayangkan tiap hari melayani kan, belum tugas luar, tugas lain-lain ya begitu. Jadi sebenarnya rasionya satu apoteker untuk 50 pasien. Ini contoh obat ya dengan etiket. Ada yang kehabisan etiket ditulis ya. Nah, itu kalau ditulis begitu kan, kalau obatnya diminum lama-lama habis, tulisannya malah tidak kelihatan lagi ya. Jadi sebaiknya ya pakai etiket yang memang ditulis. Kalau etiket akreditasi malah lebih lengkap lagi daripada ini ya. Jadi ini kan ada nomor, tanggal, nama pasien, aturan minum obatnya begitu ya. Nah, itu kalau yang etiket akreditasi itu lebih lengkap lagi. Ini contoh dalam hal penyerahan obat ya antara petugas dan pasien, kemudian membuat stok harian obat ya, kemudian setiap hari harus memasukkan data, jadi ada secara manual dan secara computerized begitu. Kemudian juga persiapan pendistribusian obat ke
pusling atau ke pustu gitu. Nah, itu yang dilakukan di puskesmas. Contoh sarana dan prasarana, jadi ada papan nama apotek begitu ya, kemudian ada tempat untuk meletakkan poster dan brosur, leaflet ya. Nah, ini kalau sebelum COVID ini sebenarnya biasanya dibuka ya kacanya ini, tapi setelah COVID juga harus ada penyekat begini ya. Nah, jadi itu untuk melindungi kita juga, atau bisa juga kita pakai face shield ya, tapi sekarang juga sudah jarang. Nah, di sini ada ruang apotik, pengambilan obat, nanti ada juga penyerahan obat begitu ya. Nah, ada tempat-tempat leaflet. Nah, jadi pasien boleh mengambil ya. Kemudian terkait informasi obat seperti mading begitu ya. Jadi ada informasi-informasi yang ditempel. Jadi pasien selama menunggu, selama waktu tunggu obat itu dia bisa memperoleh informasi, tidak bosan dia menunggu. Kemudian pelayanan informasi obat ini ada form-formnya ya, di standar pelayanan kefarmasian itu sudah lengkap. Nah, jadi apoteker akan mengisi isian ini tadi, karena ini akan dilaporkan. Ini juga termasuk pelaporan tiap bulan. Jadi yang diisi ya identitas, data pasien, pertanyaannya apa, kemudian jawaban yang kita berikan itu kita tulis, referensinya juga. Nah, itu pelayanan informasi obat ini tidak hanya ke pasien sebenarnya, ke dokter juga itu bisa kita sebut pelayanan informasi obat, atau ke tenaga kesehatan lainnya bisa juga kita sebut pelayanan informasi obat. Jadi tidak hanya ke pasien. Nah, kemudian SOP, standar operational procedure, ini untuk kalau akreditasi itu wajib punya SOP. SOP itu jadi apa yang kita lakukan itu yang kita tuangkan di SOP, atau apa yang ada di SOP itu yang memang harus kita lakukan, langkah-langkahnya sesuai SOP. Jangan ketinggalan dari langkah-langkah itu ya, karena itu sudah standarnya. Contohnya ya, SOP pemindahan obat dan bahan habis pakai. Nah, ada tujuannya, ada penanggung jawabnya. Ya, prosedurnya bla bla bla. Nah, jadi langkah-langkahnya tidak boleh terlewat. Ya, SOP itu seperti itu. Kemudian ada penyiapan dan penyerahan obat resep racikan ya. Tuh. Jadi biasanya ada kop suratnya ya, atau ini SOP, kemudian nama, sarana pelayanan, disusun oleh, diperiksa oleh. Nah, ini karena terkait akreditasi seperti itu. Baru sudah pernah direvisi atau tidak begitu ya, tuh itu terkait akreditasi, terkait tata naskah dan lain sebagainya. Ini juga contoh SOP penyiapan dan penyerahan sirup kering. Ada juga SOP pelayanan informasi obat. SOP konseling juga ada. Dan SOP pelayanan home care. Nah, boleh farmasi, petugas farmasi ini pelayanan home care. Kemudian untuk menilai mutu, maka ada kuesioner kepuasan pasien. Jadi bisa dibuat manual atau online ya, bisa offline, bisa online. Jadi seperti kayak kita beli di supermarket ya, di situ kan ada monitornya, apakah Anda puas atau tidak puas. Nah, itu begitu. Kalau ini jadi ukuran kepuasan itu kita ukur dengan indikator-indikator. Nah, jadi nanti pasien itu kita minta mengisikan ya. Kalau sekarang kan tinggal online, misalnya tinggal kita taruh aja barcode-nya atau link-nya. Kalau barcode tuh tinggal scan kan di HP, nanti muncul pertanyaan, mereka langsung jawab, nanti akan terekap langsung di Google Form misalnya. Jadi kita bisa merekap. Karena kepuasan pasien itu tadi itu adalah mutu, standar mutunya. Kita mau tahu pasien yang kita layani itu dia puas atau tidak.
Nah, kemudian selanjutnya menghitung perencanaan kebutuhan ya, kebutuhan obat, obat gigi, BMHP, reagen. Metodenya ada metode konsumsi, metode epidemiologi, metode konsumsi dan epidemiologi kombinasi. Ya, metode kombinasi atau gabungan itu metode yang mengekstrapolasikan konsumsi atau tingkat kebutuhan berdasarkan cakupan populasi atau tingkat layanan yang diberikan. Pedoman perencanaan itu harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, ya materi yang sebelumnya ya, yang manajemen farmasi rumah sakit kan sudah saya jelaskan ya. Jadi misalnya perencanaannya 250 juta, ternyata anggarannya hanya 200 juta. Nah, itu akan ada prioritas pemilihan obat ya. Jadi itu tadi perencanaannya, ada perencanaan yang sesuai kebutuhan, tetapi ada juga perencanaan yang sesuai uang yang ada, anggaran yang tersedia ya. Kemudian juga harus mempertimbangkan penetapan prioritas, sisa persediaan juga harus kita perhitungkan, karena sisa persediaan kalau ternyata masih banyak ya ngapain kita beli lagi, kan kita hitung kebutuhannya ya sesuai dengan waktu tunggu juga ya. Cukup tidak sisa persediaan kita ini, takutnya nanti malah overstock dan akan menyebabkan kadaluarsa. Kemudian data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan rencana pengembangan. Nah, metode konsumsi. Jadi, perhitungan kebutuhan itu didasarkan pada data real konsumsi periode yang lalu dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Jadi digunakan untuk obat gigi, alat kesehatan, BMHP, dan reagen yang sudah punya data konsumsi yang mantap ya, yang tidak bisa dihitung dengan kasus per kasus penyakit. Misalnya infus cairan dasar, kemudian alat kesehatan habis pakai, spuit ya, infuser, reagen, dan lain-lain. Adapun langkah-langkahnya ya, kita melakukan evaluasi ya dengan rasionalitas pola pengobatan periode yang lalu, kemudian evaluasi suplai periode lalu, evaluasi data stok, distribusi dan penggunaan periode lalu, evaluasi kehilangan atau defisit. Kemudian kita estimasi juga jumlah kebutuhan obat periode mendatang dengan memperhatikan perubahan cakupan pelayanan, perubahan pola morbiditas, perubahan fasilitas pelayanan. Kemudian langkah berikutnya penerapan perhitungan. Penetapan periode konsumsi, kemudian perhitungan penggunaan periode lalu, melakukan koreksi terhadap kehilangan atau defisit, melakukan koreksi terhadap stock out, dan hitung lead time untuk menentukan safety stock. Untuk rumusnya ya, CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. CT itu rencana kebutuhan per periode waktu. Ya, CA itu konsumsi rata-rata per bulan. T itu lama kebutuhan ya, bulan atau tahun. Kemudian LT itu lead time, artinya waktu tunggu pengadaan. Kemudian SS adalah safety stock. Safety stock itu rumusnya CA dikali LT ya. CA tadi konsumsi rata-rata per bulan, sedangkan LT adalah lead time. Ya, jadi bisa juga rumusnya itu CT sama dengan CA dikali T ditambah CA dikali LT dikurangin sisa stok. Karena rumus SS itu tadi kan CA dikali LT. Ya. Itu. Kadangkala diperlukan safety stock tambahan untuk mengantisipasi adanya kenaikan jumlah pasien atau adanya kejadian luar biasa atau KLB. Jadinya besar, safety stock itu berkisar 10-20%. Ya, untuk rumah sakit besar, safety stock bisa lebih besar, tergantung anggaran dan kapasitas gudangnya. Nah, berarti rumusnya tambahkan lagi ya, kalau kita tadi mau ada safety stock tadi, berarti rumus metode konsumsi CT sama dengan CA dikali T
ditambah CA dikali LT ditambah CA kali 20%-nya ya. Kita ambil yang paling besar nih karena safety stock tadi sekitar antara 10 sampai 20%. Setelah itu baru dikurangin sisa stok ya, itu rumusnya. Metode selanjutnya adalah metode epidemiologi, yaitu berdasarkan pada penyakit yang ada di rumah sakit atau yang paling sering muncul di masyarakat. Tujuannya, mengetahui kebutuhan perbekalan kesehatan suatu populasi masyarakat tertentu. Misalnya nih, obat program KB ya, obat program imunisasi ya atau yang lainnya. Dan tujuannya juga memperkirakan kebutuhan obat atas dasar data epidemiologi. Untuk rumusnya, jadi CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. CT itu adalah kebutuhan per periode waktu, CE perhitungan standar pengobatan versus epidemiologi, T lamanya kebutuhan, bulan atau tahun, dan SS itu adalah safety stock. Rumusnya CE dikali LT. Nah, ada metode kombinasi antara metode konsumsi dan epidemiologi. Jadi itu berupa perhitungan kebutuhan obat atau alat kesehatan yang sudah punya data konsumsi mantap. Namun kasus penyakit cenderung berubah. Ya, bisa naik atau bisa turun. Jadi koreksi dapat berupa penambahan bila kasus epidemiologi naik, berupa pengurangan bila kasusnya turun. Digunakan untuk obat dan alkes yang mengalami fluktuatif, maka dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola persepan, dan perubahan kebijakan pelayanan. Ada juga rumusnya ya untuk metode kombinasi. Jadi rumusnya CA ditambah CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. Nah, tetapi ada rumus sederhananya ya. Tadi kan ribet begitu ya. Nah, sekarang ada rumus sederhananya, yaitu A sama dengan B ditambah C ditambah D dikurang E. A itu adalah rencana pengadaan, B itu pemakaian rata-rata per bulan dikali 12 bulan, S itu stok pengaman atau buffer stock, D itu waktu tunggu atau lead time, dan E itu adalah sisa stok. A sama dengan B ditambah C ditambah D dikurang E. Nah, ada contoh perhitungan dengan metode konsumsi ya. Selama tahun 2020 dari Januari sampai Desember, pemakaian paracetamol sebanyak 300.000 tablet. Kemudian sisa stok per 31 Desember 2020 itu sebanyak 10.000 tablet. Jadi sisa stok itu E ya. Kemudian pemakaian rata-rata, nah itu pemakaian rata-rata adalah B. Per bulan di tahun 2020 berarti 300.000 dibagi 12 sama dengan 25.000 tablet. Kemudian bagi lagi per minggu. 1 tahun kan ada 52 minggu. Jadi 25.000 dibagi 52 sama dengan 6.250 tablet. Nah, itu B-nya ya. E-nya tadi 10.000, B-nya 6.250. Nah, kemudian misalkan berdasarkan evaluasi data buffer stock. Nah, data buffer stock ini C. Ditetapkan 20%. Kan kita ambil yang paling besar tadi ya, karena 10 sampai 20%. Berarti 20% kali 25.000 itu sama dengan 5.000. Kita dapat ya angka C. Kemudian lead time-nya diperkirakan 1 minggu ya, waktu tunggu pengiriman barang itu tadi. 1 kali 6.250 sama dengan 6.250 tablet. Sehingga kebutuhan paracetamol bulan Januari 2021 A ya. A sama dengan B ditambah C ditambah D. 25.000. B-nya tadi ditambah C-nya kita dapat 5.000
Kemudian D-nya 6.250. Jadi sama dengan 36.250. Kemudian jika sisa stok adalah 10.000, jadi masih ada nih di gudang sisanya. Maka kita harus perhatikan jangan sampai sisa tidak kita kurangi, akan berlebih jadinya. Jadi A sama dengan B plus C plus D dikurangin E. Dikurangin sisa stok tadi yang 10.000. Jadi 36.250 dikurangin 10.000 sama dengan 26.250. Ya, untuk bulan berikutnya maka perhitungannya menyesuaikan sisa stok bulan sebelumnya. Itu kalau per bulan. Kalau per tahun ya per tahun juga. Tuh ya, jadi tergantung kita pengadaan kita per berapa bulan. Biasanya tapi tahu dalam 1 tahun anggaran itu per tahun. Nah, sekarang cara menentukan prioritas. Kenapa kita harus tentukan prioritas? Karena tadi anggarannya terbatas. Misalkan tadi perencanaan ternyata kalau di total mungkin uangnya 250 juta. Ternyata anggaran yang diberi kita hanya ada 200 juta. Nah, makanya bagaimana caranya kita membeli yang tadi harusnya 250 jadi 200, kita harus mencukup-cukupkan uang kan? Nah, lalu kita menentukan prioritas, mana saja yang prioritas. Ya, dengan analisa ABC Pareto, dengan analisa Venn atau analisa Put. Jadi, jika digambarkan ya, Venn-nya itu ke kanan, ABC-nya ke bawah, kemudian Put. Jadi mengurangi itu dari yang NC. Nah, T itu ya. Mulai dari situ dulu mengurangi. Nah, itu karena kita mau menentukan prioritas tadi ya. Vital, esensial ya, non vital gitu. Kemudian ada contoh lagi nih, cara menghitung kebutuhan alat suntik ya. Misalnya nih, untuk imunisasi ya. Kebutuhan alat suntik untuk imunisasi BCG, jadi sasarannya. Kemudian untuk DPT, HB, campak, TT, DT, dan DPT, HB. DPT itu sasaran dikali 3. Kalau BCG tadi sama dengan sasaran, jumlah sasaran. Kalau DPT sasaran itu dikali 3, campak itu sama dengan sasaran. Kalau TT ibu hamil sasarannya dikali 2. Kalau TTSD sama dengan sasaran, TTU sama dengan sasaran kali 5, DT sama dengan sasaran, DPTHB sasaran kali 3, campak SD sama dengan sasaran. Jadi kalau di format RKO kementerian, ada RKO obat dan RKO obat program. Di situ template-nya sudah ada, kita tinggal mengisi jumlah sasarannya berapa. Nanti dia akan langsung terkalikan itu tadi ya. Jadi kita tidak bisa mengedit rumusnya. Jadi sama kementerian itu diberi template, tetapi kita tidak bisa mengutak-atik. Kita hanya bisa mengisikan kebutuhan kita ya berdasarkan hitung-hitungan dengan jumlah sasaran. Itu kalau untuk obat program ya. Nah, kemudian lanjut menghitung kebutuhannya alat suntiknya tadi. Alat suntik 5 mili digunakan untuk melarutkan vaksin BCG dan campak. Kebutuhan alat suntiknya sama dengan jumlah vaksin yang dibutuhkan. Jadi jumlah kebutuhan vaksin BCG ditambah jumlah kebutuhan vaksin campak bayi dan anak sekolah. Ada lagi contoh menghitung kebutuhan safety box ya. Safety box itu tempat membuang limbah medis tajam. Ya, jadi ada 2 jenis yaitu ukuran 5 liter dan 0,25 liter. Yang ukuran 5 liter itu dapat menampung 100 alat suntik atau 300 Unijek HB, digunakan biasanya saat pelayanan di puskesmas dan posyandu. Sedangkan safety box yang 0,25 liter dapat menampung 10 Unijek. Jenis ini digunakan oleh bidan desa atau pustu untuk pelayanan pemberian imunisasi dosis pertama antara 0 sampai 7 hari di rumah atau di Polindes ya. Jadi
yang safety box 5 liter, jumlah alat suntik BCG plus DPT plus campak plus TT plus DPT dikurangi HB dibagi 100 karena dia dapat menampung 100 alat suntik. Sedangkan yang SB safety box 0,25 liter, rumusnya jumlah alat suntik hepatitis 0-7 hari dibagi 10 karena dia hanya bisa menampung 10 uniject. Itu rumusnya. Nah, untuk perencanaan itu ada di RKO, rencana kebutuhan obat. Jadi ada formatnya untuk setiap RKO ya. Itu diisi di aplikasi eMonef. Nah, jika di-download ya, template-nya itu kurang lebih seperti ini ya, mulai dari nomor, nama obat, satuan. Jadi sisa stok per 31 Desember 2021. Ini adalah RKO tahun 2023. Jadi data yang diperlukan tadi adalah sisa stok per 31 Desember 2021. Jadi kita harus minta data di instalasi farmasi ya untuk menyusun tahun 2023, jadi sudah dari 2021 atau sudah dari awal Januari 2022. Setelah itu prediksi pengadaan tahun 2022 itu prediksi kemudian pemakaian rata-rata per bulan selama 2021. Nah, itu datanya dari Puskesmas. Dirangkum semua, jika di Banjarmasin ada 27, jadi semuanya masuk ke instalasi farmasi, kemudian direkap dan dirata-rata. Nah, pemakaian rata-rata itu yang dimasukkan di kolom itu. Kemudian ada prediksi sisa stok di Desember nanti 2022, itu baru prediksi. Ada rumusnya, masukkan aja itu, nanti dia langsung tadi cuma dimasukkan yang A, B, C, jadi prediksi sisa stok itu akan terakumulasi sendiri karena sudah ada rumusnya, template-nya tidak bisa diedit. Kemudian jumlah kebutuhannya juga akan terumus sendiri di situ. Kemudian rencana kebutuhan obatnya juga untuk tahun 2023. Kemudian rencana pengadaan tahun 2023. Nah, ini boleh diisi biasanya ada syaratnya, tidak boleh kurang dari 70% atau tidak boleh lebih dari 120%. Boleh kurang atau lebih, tetapi harus ada alasannya atau keterangannya, justifikasi. Kemudian rencana pengadaannya. Nah, rencana pengadaan itu kita kemungkinan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kemudian realisasinya nanti setelah berjalannya tahun anggaran, di akhir tahun mungkin akan terlihat realisasi pengadaannya berapa, gitu ya, realisasi fisik berapa dan realisasi keuangan berapa. Selanjutnya, pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, penetapan prioritas yang tadi pakai metode AB7 put, kemudian sisa persediaan di instalasi farmasi, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, barang dipesan, kemudian proses kirim dari penyedia ke distributor, dari distributor ke IFK. Nah, itu harus dihitung waktu tunggunya. Kemudian untuk rencana pengembangan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengadaan barang jasa pemerintah? Jadi adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa ya. Obat ini termasuk pengadaan barang. Nah, oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Kalau APBN ini biasanya dana DAK itu contohnya APBN ya, atau APBD yang prosesnya mulai dari sejak identifikasi kebutuhan ya,
Jadi mulai dari kita mengidentifikasi, kita pengen beli apa ya, butuh berapa. Nah, itu sudah termasuk kegiatan PBJ. Sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ya, jadi tidak hanya pengadaan atau pembeliannya saja, tetapi sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, untuk prosesnya mulai dari sejak identifikasi sampai serah terima itu ada 3. Jadi ada tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Untuk pengadaan, karena ini pemerintah, jadi pengadaan barang jasa pemerintah, jadi ada mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Jadi sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, untuk PBJ itu sendiri ada yang swakelola dan ada yang dengan penyedia. Ya, kalau untuk obat ini kebetulan kita dengan penyedia, dengan pihak ketiga. Jadi mulai dari perencanaan itu kita menyusun spek atau KAK, kerangka acuan kerja, penyusunan rencana anggaran biaya, ya pemaketan, kita mau kita paket-paketkan begitu obatnya itu, konsolidasi, penyusunan biaya pendukung. Ya. Nah, kemudian untuk persiapannya di sini ada organisasi tersendiri ya, ada PPPK, ada pejabat PPPK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian ada lagi PP, pejabat pengadaan, dan PPK, pejabat pembuat komitmen. Jadi, PPK itu menetapkan spesifikasi, kemudian menetapkan HPS, harga perkiraan sendiri. Kalau nanti e-katalog ya, e-katalog itu sudah eh, termasuk HPS. Kemudian menetapkan rancangan kontrak. Nah, ini kemudian penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi atau penyesuaian barang, harga ya. Tetapi kalau untuk obat biasanya tidak ada uang muka, jadi langsung bayarnya itu nanti belakangan. Ya, kemudian itu yang PPK ya. Kalau untuk e-katalog itu gampang sih sebenarnya. E-purchasing lah, bisa e-katalog atau bisa bela pengadaan atau lewat NBIS Market. Jadi kayak kita belanja online, jadi dengan akun pejabat pengadaan atau akun PPK. Jika nilainya kurang dari 200 juta, kita belinya dengan akun pejabat pengadaan. Tetapi jika lebih dari 200 juta dengan akun PPK. Kemudian jika dengan pokja pemilihan, misalnya PL, pengadaan langsung atau tender. Nah, itu kita dengan pokja ya. Kita menetapkan dokumen pemilihan, metode pemilihan, metode evaluasi, penyampaian dokumen penawaran, metode kualifikasi, dan jadwal pemilihan. Kemudian untuk pelaksanaannya, nah ini bisa dengan tender, seleksi, PL, atau dengan menunjuk langsung. Ya, kemudian kita berkontrak sampai dengan barang datang dan serah terima hasil pekerjaan, dan terakhir nanti kita pembayaran ya gitu. Jadi itu tahapan-tahapan PBJ. Nah, untuk cara pelaksanaan yang swakelola ya itu ada beberapa tipe, kemudian direncanakan, dilaksanakan, beda-beda tergantung tipe-tipenya ya. Tapi tadi kalau kita obat ini biasanya dengan pihak ketiga. Nah, ini dengan pihak ketiga yang dengan penyedia ya. Jadi kalau jasa konsultasi itu seleksi lebih dari 100 juta. Kemudian kalau untuk barang ya, kita ini obat itu di barang. Itu tender kalau nilainya lebih dari 200 juta itu dilaksanakan oleh Pokja. Tetapi kalau kurang dari 200 juta itu dengan pengadaan langsung ya oleh pejabat pengadaan. Tetapi kalau tadi mau langsung dengan e-katalog. E-katalog itu tidak mulai dari Rp1 sampai berapapun nilainya. Dan itu yang paling aman. Ya, peraturan dari LKPP, e-katalog, e-purchasing,
juknis dari Kementerian Kesehatan juga e-katalog, karena e-katalog itu harganya super murah daripada kita lelang, karena di lelang itu kan ada keuntungan. Kalau e-katalog juga ongkirnya gratis. Nah, jadi itu sangat murah sekali harganya. Ini untuk pengadaannya, contoh tampilan LPSE ULP unit layanan pengadaan. Jadi masuk ke lpse.banjarmasinkota.go.id, nanti klik login, masuk dengan username dan password. Kalau Dinas Kesehatan masuk bisa dengan username PPK atau PA. Kemudian bisa juga masuk dengan akun pejabat pengadaan di ULP. Ini tampilan katalog elektronik. Jadi bisa dicari, mau cari obat, DMHP, reagen, alkes, dan lain sebagainya. Jika e-katalog tidak ada atau turun tayang bisa karena nomor izin edar yang sudah tidak berlaku, jadi dia tidak bisa melanjutkan tayang di e-katalog itu karena dia harus memperpanjang perizinan untuk nomor izin edarnya. Jadi jika turun tayang atau memang tidak ada di e-katalog, bisa lewat Bela Pengadaan atau MBIS Market. Kemudian selanjutnya bisa dengan PL, pengadaan langsung atau penunjukan langsung, atau dengan tender cepat. Nah, ini tampilan tender cepat untuk belanja obat-obatan anggaran DAK. Jadi banyak sekali penyedia peserta tendernya. Nanti mereka diberi waktu untuk mengupload penawaran, kemudian sesuai yang terundang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh Pokja-nya ada di ULP. Nah, setelah mereka menawar, nanti ada pembukaan penawaran, kemudian akan diverifikasi, dikirim undangan, kemudian bisa lewat Zoom kalau sekarang, dan akhirnya ditetapkan pemenang dan diverifikasi. Dan ini tampilannya sudah ada pemenang yang terverifikasi. Kemudian itu kalau tender itu nilainya harus lebih dari 200 juta. Jika nilainya kurang dari 200 juta maka PL. Untuk PL juga dikerjakan oleh ULP. Jadi kita sebagai PPK itu mengajukan permohonan sama seperti tender tadi. E-katalog juga sebenarnya begitu. Nah, untuk yang PL nilainya kurang dari 200 juta, kita bisa langsung menunjuk penyedia yang bisa melaksanakan. Misalnya ini belanja reagen pemeriksaan haji. Kalau yang tadi kan ada yang tender sebelumnya tadi ada 11 penyedia. Nah, jadi ada 7 yang menawar, kemudian yang menang adalah penawaran yang paling kecil begitu. Sedangkan untuk PL ini kita bisa langsung menunjuk satu penyedia. Dan dia sama prosesnya seperti tender sampai dengan verifikasi dan ditetapkan pemenang. Jadi itu gambaran untuk pengadaan barang dan jasanya. Sekian materi manajemen farmasi di Puskesmas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.